Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silakan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker Super Thanks dengan donasi saudara. Yuk, segera dicoba. Seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Di sini jelas dari suasana bacaan kita bahwa pasal ini adalah pasal menuai apa yang kita tabur sebelumnya. Seperti keluarga Ahab menuai, Yehu menuai, dan Ahazia menuai apa yang ditabur sebelumnya. Alkitab memberitahu kita prinsip yang jelas karena apa yang ditabur orang akan dituainya pula. Mohon komentari prinsip ini secara umum tentang penaburan manusia di bumi. Faktanya dia adalah Tuhan dari segala kasih karunia dalam segala situasi. Banyak orang mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama berurusan dengan kekasaran dan kekerasan. Namun dia benar-benar Tuhan dari segala kasih karunia. Di sini kita melihat penghakiman raja yang jahat setelah Tuhan memberinya kesempatan besar dan ada banyak peringatan. Tapi kita juga melihat bahwa penghakiman dilaksanakan atas Isabel yang mempertimbangkan bahwa nubuat yang dikatakan tentang dia oleh Elia berlalu dan berakhir dan dia hidup dengan sangat nyaman dan sangat pasti. Namun, tiba saatnya kesabaran Tuhan berakhir dan hari pembalasan dimulai. Dan pada hari itu, ketika Yehu datang untuk membalas dendam, dia tidak percaya. Dia mengejeknya dan mengatakan bahwa dia seperti Zimri, pembunuh tuannya. Dan dia mulai mengecat matanya dan mengambil posisi seolah-olah dia masih berusaha mempengaruhinya sebagai seorang wanita. Dan dia melupakan semua kata-kata ini. Tapi Tuhan punya satu hari yang disebut hari pembalasan. Dan sebenarnya hari pembalasan, saudara, ayat datang setelah panjang sabar Tuhan terhadap orang Dia tersebut. memberi kesempatan besar untuk bertobat. Tepat, namun manusia menyalahgunakan kekayaan kebaikan dan kesabarannya tanpa mengetahui bahwa itu dimaksudkan untuk menuntunnya pada pertobatan. Pada akhirnya jika manusia tidak menanggapi tindakan anugerah dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya dan tidak menanggapi suara-suara yang dia kirimkan, kita melihat bahwa Isabel diperingatkan oleh Elia dan kita melihat bahwa kejahatannya meningkat setiap hari meskipun dia melihat efeknya pada hidupnya dan di kerajaan dan dia melihat betapa kejahatan menyebabkan masalah, tetapi pada akhirnya dia bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya dan itulah mengapa penghakiman dilaksanakan. Setiap saat Isabel dapat kembali dari kejahatannya dan dapat bertobat serta menanggapi untuk suara yang Tuhan kirimkan. Namun sayang dia lanjutkan sampai akhir. Sampai dia menuai apa yang dia tabur dan mungkin lebih. Dan menuai jenis yang sama dengan taburan. Saat dia memfitnah Nabot orang Israel dan merencanakan persekongkolan melawannya, pada akhirnya dia meninggal di tempat yang sama dan anjing tidak hanya menjilat darahnya, namun anjing juga memakan dagingnya. Dr. Esam, saat ini kita berbicara tentang karakter jahat ini, Isabel, yang telah kita sebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja. Tetapi saya ingin Anda juga menceritakan kepada saya beberapa fitur dari karakter ini dan hal-hal yang dia lakukan. Kita berbicara beberapa waktu lalu tentang Yehu, bahwa dia adalah karakter berdarah dan karena ada pria yang berlumur darah, ada juga wanita yang berlumur darah seperti yang akan kita lihat. Sungguh aneh untuk sifat wanita. Itu aneh untuk sifat seorang wanita, tapi ketika dosa menguasai entitas manusia, naluri alam yang terlupakan. Misalnya kelembutan adalah salah satu ciri wanita, tetapi suatu hari ibu yang penyayang ketika dosa menguasai wanita, mereka memasak anak-anak mereka dan memakannya. Jadi tidak aneh Menghabisi mereka. kalau dosa menghilangkan naluri alami yang seharusnya ada pada manusia normal. Wanita ini adalah dari jenis itu. Hal kedua dalam Alkitab adalah bahwa wanita ini bukan hanya seorang wanita yang jahat, tetapi juga model kejahatan di seluruh Alkitab sampai kepada kitab Wahyu. Nama ini Dia punya sekolah. Tidak hanya dia punya sekolah, selama Anda katakan bahwa dia punya sekolah, dia juga punya meja. Dan ketika seorang memiliki meja, misalnya Salomo memiliki meja, ya, tetapi itu adalah Raja Salomo. Tapi Elia menyuruh Ahab untuk membawakan 400 nabi yang makan di meja istrimu Isabel. Dia tidak berkata meja Ahab, meskipun dia adalah raja, dan ini menunjukkan pada kita bahwa Isabel memiliki sebuah meja.
yang berarti bahwa dia memiliki otoritas dan dia memiliki kekuasaan. Kekuatannya adalah dia adalah karakter yang sangat kuat dan sangat mendominasi. Ya, kita membaca tentang Ahab, fitur yang agak aneh seperti jengkel dan cemberut dan suka memalingkan wajahnya. Padahal laki-laki, ini padahal ciri-ciri perempuan. Dia mengatakan kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Lihat bagaimana dia mengendalikan. Dia sangat kejam dalam perencanaannya. Dia adalah kepala dan bukan ekor." Ya tentu saja dia menjadikan dirinya sebagai kepala. Anda lihat rencananya seperti yang disebutkan Dr. Medad dalam kisah Nabot orang Yezreel. Dia jengkel dan cemberut. Tapi dia tahu bagaimana membuat rencana. Dan ketika dia berencana, dia mengirimkan perintah kepada para tetua. Bukan saran, tetapi perintah yang sangat terorganisir dengan baik. Konspirasi yang sangat terencana untuk memastikan bahwa Nabot akan dibunuh dan kebun anggurnya pasti akan dirampas. Dan dia mengambil kebun anggur itu dan menyuruh Ahab untuk bangkit dan mewarisi kepemilikan kebun anggur Nabot orang Yezreel itu. Dia adalah seorang pembunuh. Karena dia membunuh semua nabi Tuhan dan dia adalah seorang pembunuh karena dia menyebabkan kematian Nabot orang Yezreel. Dan dia adalah seorang pembunuh karena dia mengancam Elia untuk membunuhnya. Dia tidak hanya melakukan kejahatan, tapi dia bersikeras menggoda suaminya untuk melakukan kejahatan dan dia bersikeras bahwa semua orang akan mengikutinya dan bahwa dia memimpin orang-orang di jalannya untuk melakukan kejahatan karena dia mendirikan penyembahan Baal. Dengan cara yang paling mengerikan daripada di zaman Yerobeam putra Nebat di antara orang-orang ini. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.